Salam, selamat malam Komisi Pelpri yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu lagi kita dalam ibadah Komisi Pelpri di bulan Mei, di hari ini tanggal 27 Mei 2020. Bagaimana kabar dari Komisi Pelpri? Saya berharap dan saya berdoa untuk semua anggota Komisi Pelpri, Kekom K1, dan bagi kita semua untuk agar kita tetap ada dalam keadaan yang sehat, semangat dan sukacita dalam pemeliharaan Tuhan. Dan malam hari ini kita akan sama-sama beribadah lagu-lagu yang sudah saya bagikan di grup dan juga pembacaan Alkitab dan tema. Dan malam ini kita akan bersama-sama menggunakan apa yang sudah saya bagikan di dalam grup Komisi Pelpri. Untuk itu, mari kita awali ibadah ini, ibadah kita malam hari ini. Kita awali dengan meneduhkan hati pikiran kita dari segala hal, agar kita tetap fokus dalam beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Saat teduh selesai. Kaum Pelpri yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan bait yang kedua. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, terima kasih untuk kesehatan. Kami malam hari ini
memiliki kerinduan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dari rumah kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan ibadah kami ini dari awal sampai dengan akhirnya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kampel pria yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 52. Kidung Jemaat nomor 52 kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Kidung Jemaat nomor 52 bait 1 dan baitnya yang kedua. Sabda Tuhan Allah bagai biru hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan dia. Mari kita satu dalam doa, kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami rindu dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami jadikan setiap hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang baik, yang siap menerima benih kebenaran firman-Mu. Benih itu tumbuh, berkembang, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh memahami, dan tidak hanya memahami, tapi kami juga sungguh-sungguh mau hidup melakukan kebenaran firman. Ini kami ya Tuhan, dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kaum pelpri yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini firman Tuhan yang datang bagi kita semua, saya ambil dari kitab Ayub pasal 1. Ayub pasal 1, kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kalau sudah ketemu, saya akan baca untuk kita semua. Bapak kaum pelpri silahkan mengikuti dari rumah masing-masing. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka.
Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Salam Komisi Pelpri yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini tema yang diberikan bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu takut akan Tuhan adalah prioritas utama. Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan, ada satu ilustrasi yang mengawali renungan kita malam hari ini. Ada seorang bapak yang mengajak anaknya untuk mencuri di sebuah kebun singkong. Lalu awalnya anaknya ini merasa keberatan untuk ikut, tapi setelah dibujuk-bujuk, dirayu oleh bapaknya, ternyata akhirnya anaknya mau ikut, terpaksa dia ikut. Nah, sampai di kebun singkong yang dituju, bapaknya memberikan tugas kepada anaknya. Nak, kamu tunggu di luar kebun singkong. Nanti bapak masuk kebun singkong. Tugas kamu, kalau nanti ada yang mencurigakan atau ada yang lihat atau ada yang lewat, kamu harus kasih kode kepada bapak. Kamu harus teriak, panggil, atau teriak apapun, kamu teriakin aja. Itu kode buat bapak supaya bapak bisa keluar. Oke, lalu bapaknya masuk ke dalam kebun singkong itu. Belum berapa lama kemudian bapaknya masih memilih-milih singkong mana yang harus dicabut, yang harus diambil. Tiba-tiba anaknya histeris. Terdengar suara anak yang berteriak, "Bapak, bapak!" Apa yang terjadi? Bapaknya kaget dan ini sepertinya ada yang lihat, ada yang mulai datang. Bapaknya belum sempat cabut singkong, lalu cepat-cepat beranjak keluar dari kebun singkong itu dan menghampiri anaknya. Lalu, "Kenapa nak? Ada yang lihat kita?" "Nggak ada sih pak, nggak ada yang lihat," kata anaknya. "Lalu kenapa kamu berteriak?" "Ada Tuhan yang lihat kita pak." Bapak Pelpri yang dikasihi Tuhan, ternyata anak ini dia punya rasa takut akan Tuhan lebih daripada bapaknya sendiri. Mungkin dia diajarkan bahwa walaupun mata manusia tidak bisa terlihat, tapi ada mata Tuhan yang tidak bisa kita hindari. Mungkin manusia terbatas, penglihatan manusia terbatas, tapi penglihatan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sudah seharusnya kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Pelpri yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita baca bagian firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Yang informasi pertama yang kita tahu tentang siapakah Ayub, ini cerita tentang Ayub ini sudah sering sekali kita dengar di khotbah, di renungan berbagai macam renungan. Orang kadang singgung tentang Ayub karena dia seorang tokoh yang luar biasa, salah satu tokoh yang luar biasa dalam Alkitab. Dalam ayat 1 dikatakan informasi yang pertama, Ayub adalah seorang laki-laki yang tinggal di satu tempat yang bernama Uz. Dan Ayub ini dicatat oleh Alkitab, dia orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Informasi yang pertama adalah Ayub ini adalah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayub adalah seorang laki-laki yang saleh, yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Yang ketiga, ayat 3 katakan, Ayub adalah orang yang terkaya di lingkungannya. Begitu banyak, bahkan sampai ribuan hewan yang dia punya. Belum lagi ditambah dengan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara, Komisi Pelpri dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam tradisi orang Israel,
bangsa Israel. Orang Yahudi kalau punya banyak binatang itu merupakan hartanya, apalagi punya banyak budak itu juga hartanya. Nah, ketika Ayub dicatat bahwa di ayat 3 bahwa dia punya begitu banyak, berarti dia orang yang kaya di zamannya. Kalau mau dilihat, mau diukur secara ekonomi, secara materi, Ayub tidak berkekurangan apa-apa. Bahkan anak-anaknya biasanya berpesta. Ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta. Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan mereka mengadakan pesta itu sudah biasa. Kalau kita mungkin mengadakan pesta, kalau bukan karena naik pangkat, karena ulang tahun, atau mungkin karena menikah, atau karena apa, kita bikin pesta. Tapi pesta yang diadakan oleh anak-anak Ayub, Alkitab mencatat mereka terbiasa dengan pesta. Mungkin tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian atau tidak ada momen event apapun, mereka biasanya bikin pesta. Dan mereka mengundang. Pesta itu bergilir-gilir di rumah mereka masing-masing, dan mereka mengundang 3 orang saudari mereka yang perempuan untuk ikut bersama-sama dalam pesta itu. Saking kayanya Ayub, anak-anaknya ikut menikmati semua materi yang Ayub punya. Mereka terbiasa dengan hidup pesta pora mewah. Tapi mari kita lihat Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan. Ada satu kekayaan yang tersembunyi dari Ayub, yang dia jalankan sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami di dalam kehidupan keluarganya, yaitu nilai yang tidak bisa ditukar dengan kekayaan yang Ayub miliki. Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan karena dia takut akan Tuhan, maka setiap kali selesai anak-anaknya mereka mengadakan pesta, Ayub mengumpulkan mereka dan menguduskan mereka satu-satu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang tidak boleh tidak kita lupakan. Ini bagian yang sangat penting, yang menjadi satu pelajaran bagi kita semua, bahwa letak kekuatan seorang laki-laki bukan hanya pada materinya, bukan hanya pada jumlah anak-anaknya saja, tapi letak kekuatan seorang laki-laki adalah pada takut akan Tuhan. Mazmur katakan, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kita baca Mazmur pasal 127. Oh, maaf. Mazmur 128. Mazmur 128 ayatnya yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Berarti kunci berkat keberhasilan dari seorang laki-laki, seorang kepala keluarga, seorang imam adalah takut akan Tuhan. Dan Ayub punya ini. Kenapa saya katakan ini? Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan, karena ini adalah kunci kesuksesan Ayub. Dari sepanjang kitab Ayub yang diceritakan, setelah Ayub dikatakan di ayat 6 dan seterusnya, kalau kita baca, Ayub ini orang yang takut Tuhan, tapi dia tidak lolos dari pencobaan yang Tuhan izinkan untuk Ayub alami. Dan ternyata kita lihat materi anak-anaknya tidak menjamin keselamatan Ayub dalam menghadapi tantangan dan ujian yang Tuhan izinkan dialami oleh Ayub. Apa berita firman Tuhan bagi kita malam hari ini? Ternyata jangan kita gantungkan hidup kita pada kekayaan,
materi, pada harta, apalagi kepada anak-anak. Harta bisa saja menghilang. Dalam sekejap Tuhan buat sekejap semuanya ludes. Ayub yang punya begitu banyak seketika ludes, hilang. Mungkin saat ini saudara-saudara juga kita alami hal yang sama. Sebelum corona datang kita masih mengandalkan harta kita. Tapi begitu corona datang kita lalu kemudian kehilangan semuanya. Yang tadinya kita menggantungkan hidup kita dengan penghasilan yang begitu banyak. Tapi dalam sekejap Tuhan buat semuanya hilang lenyap. Berarti harta tidak bisa kita andalkan. Anak-anak pun tidak bisa diandalkan. Karena satu saat pun pasti anak-anak akan meninggalkan orang tuanya. Di usia lanjut orang tuanya harus kembali lagi berdua. Atau mungkin sendiri. Setelah pasangannya meninggal dunia, lalu mulai datang anak-anaknya bilang, maaf Pak, maaf Ma, kami sibuk, kami repot, kami tidak bisa urus Bapak, kami tidak bisa urus Mama, mending datang ke panti jompo aja. Maaf ya, kami punya keluarga juga yang harus kami urus, yang harus kami ini dan lain sebagainya. Berarti itu semua tidak bisa menjamin keamanan, kenyamanan, dan berkat dalam kehidupan kita. Ayub, dia punya kuncinya. Dia punya takut akan Tuhan. Dan ini merupakan kunci keberhasilan Ayub. Kalau kita baca seterusnya, anak-anaknya diambil oleh Tuhan. Harta-hartanya diambil oleh Tuhan. Istrinya pun mengajak Ayub untuk tinggalkan Tuhan, untuk mengutuki Tuhan, lalu dia mati dan selesai. Tapi ternyata Ayub memandang bukan itu solusinya. Solusinya adalah dia tetap harus bersyukur menerima apa yang Tuhan buat bagi kehidupannya. Ayub katakan kepada istrinya, kita tidak hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi kita juga harus belajar menerima kalau Tuhan izinkan hal yang tidak baik datang kepada kita. Kita harus menerima dengan sukacita. Ini bukan bisa terjadi otomatis, kompel pria yang dikasihi Tuhan. Ini bisa diungkapkan oleh Ayub. Karena apa? Karena dia punya takut akan Tuhan. Kalau orang yang punya takut akan Tuhan, ketika pencobaan datang, dia akan menghadapinya dengan iman kepada Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan, ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupannya, Tuhan izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam dirinya, pasti dia akan hadapinya dengan kacamata iman. Walaupun orang-orang, sahabat, istri, teman, siapapun mengajak untuk meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan, tapi orang yang takut akan Tuhan, dia tetap dengan iman dia katakan, aku tetap mau takut akan Tuhan. Banyak anak Tuhan yang ketika datang pencobaan, yang ketika datang hal-hal yang tidak menyenangkan, lalu kemudian memilih untuk tinggalkan Tuhan Yesus. Banyak orang yang memilih untuk jalan pintas. Bagaimana tidak? Penderitaan, pergumulan ini serasa-rasanya menghimpit dan saya tidak mampu lagi untuk menghadapinya seorang diri. Maka banyak orang yang mulai mengambil jalan pintas. Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang saat ini sedang digumuli oleh Komisi Pelpri. Entah itu kita yang kena terdampak virus corona langsung ataupun tidak langsung. Saat ini mungkin kita sedang ada dalam pergumulan yang luar biasa. Hari Minggu yang lalu, renungan firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat 14. Dikatakan di sana bahwa jangan kita heran, jangan kita kaget ketika kita ada dalam situasi yang tidak menyenangkan, dalam penderitaan, dalam pergumulan, seolah-olah sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita.
Mampukah kita untuk mengungkapkan dengan iman kita ketika virus corona ini datang, lalu penghasilan kita mulai meredup, mulai berkurang, dompet mulai mengering, mulai tipis. Mampukah kita yang takut akan Tuhan untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan katakan, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Aku tetap kuat di dalam Tuhan. Kita bisa katakan ini kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, maka kita pasti tidak akan kuat mampu untuk menanggung setiap persoalan kita. Untuk itu Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan, berita firman Tuhan yang datang kepada kita. Mari Komisi Pelpri jangan pernah andalkan harta materi. Sebagai imam di dalam keluarga, sebagai kepala keluarga, mari Komisi Pelpri, Bapak-bapak punya tugas tanggung jawab, bukan hanya untuk menghidupi keluarga secara ekonomi saja. Mungkin secara ekonomi saudara sudah pas, saudara berkecukupan, atau mungkin bahkan berkelebihan. Tetapi bukan hanya itu yang menjadi tugas dari seorang pria di tengah-tengah keluarga. Tapi dia juga harus punya takut akan Tuhan. Dan itu diwariskan kepada seisi rumah. Laki-laki yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan, ayah yang takut akan Tuhan, mewariskan nilai takut akan Tuhan itu kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucu-cucunya. Sehingga ketika Tuhan panggil kita, bukan yang kita wariskan tidak hanya warisan rumah, warisan uang, materi, itu semua bisa hilang dalam sekejap. Tapi ketika kita wariskan nilai-nilai takut akan Tuhan, menghormati otoritas Allah, itulah nilai yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Itulah yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan keluarga kita. Untuk itu Komisi Pelpri, mari firman Tuhan yang datang kepada kita malam hari ini, mari kita memprioritaskan takut akan Tuhan di atas segala-galanya. Supaya ketika saat ini kita masih terus Tuhan izinkan untuk bergumul dengan virus corona ini, bergumul dengan setiap persoalan, permasalahan kehidupan kita tetap survive, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita tetap menerima apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati Komisi Pelpri. Amin. Mari kita siapkan Kidung Jemaat nomor 364. Kita siapkan Kidung Jemaat 364 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat 364 bait 1 dan baitnya yang ketiga.
Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Nyanyikan bait yang ketiga. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Baik Bapak Pelpri yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Ya, kita akan mendoakan pokok doa yang ada. Kita berdoa untuk jemaat yang sakit. Kita berdoa semoga Tuhan yang memberikan pemulihan bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Ya, kita juga berdoa bagi setiap jemaat yang saat ini sedang bergumul dengan virus corona. Kita semua ya bergumul dengan virus corona ini, ya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, Allah pemilik penguasa kehidupan kami, malam hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah taburkan bagi kami, bagaimana mengingatkan kami sebagai jemaat-Mu untuk memiliki rasa takut akan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kami. Kami belajar dari Ayub yang begitu takut akan Tuhan sehingga dia mampu menghadapi pencobaan yang Tuhan izinkan dia alami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua agar kami punya hati yang takut akan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersatu hati mendukung di dalam doa bagi setiap jemaat Tuhan yang hari ini mereka terdampak virus corona. Mereka masih terus bergumul, mereka berseru di hadapan Tuhan. Mari Bapa, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, Engkau menghampiri kehidupan gereja Tuhan, dan Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mungkin penghasilannya berkurang, mereka yang saat ini harus menghidupi keluarga mereka. Biar Bapa dengan kasih, dengan kuasa-Mu Tuhan yang turut campur tangan. Bahkan saudara-saudara kami yang ODP, PDP, OTG, bahkan yang positif, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu, kuasa-Mu menjamah serta memulihkan, memberikan semangat yang baru bagi kehidupan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami bersatu hati berdoa, kami bersyukur untuk Bapak Fritz Koro, kami berdoa untuk Bapak M. Pangaribuan, kami berdoa untuk Bapak
Sukamto, Bapak M. Tumanggor, Bapak Uwe Raja Guguk, Bapak Arobazi Duhu Zega. Kami berdoa Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mereka sedang bergumul dengan tubuh jasmani mereka yang sakit. Mari Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, Engkau memberkati dan Engkau pulihkan kesehatan mereka. Dan biar mereka terus dipulihkan oleh Tuhan Yesus, dan mereka menikmati jamahan Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk setiap imam dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan, mari Engkau topang kehidupan para imam Komisi Pelpri dalam keluarga-keluarga mereka. Biar Tuhan yang terus memberikan hikmat, sehingga mereka memberikan contoh, memberikan teladan bagi seisi rumah mereka. Mereka memberikan teladan bagi istri, bagi anak-anak, menantu dan cucu. Dan mereka mewariskan keteladanan, nilai rohani, takut akan Tuhan bagi seisi rumah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan GKO Jemaat Bekasi 1. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan kami, Tuhan berkati kami dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin bangsa ini. Tuhan hadir dalam kehidupan para pemimpin bangsa ini, pemimpin kota Bekasi, kota di mana kami tinggal. Kami melayani Tuhan, kami beribadah di dalamnya. Tuhan berkati pemimpin yang ada. Mereka terus diberikan hikmat dan mereka dipimpin oleh hikmat dari Tuhan untuk bersama-sama kami keluar dari persoalan virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Yang berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang saat ini bergumul untuk pendidikan putra-putri mereka di tingkat yang lebih tinggi. Mari Bapa, Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dari jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini kami Tuhan. Ini seruan doa, ini ungkapan syukur kami. Di atas semuanya ini hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang padamu berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan, mari kita tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur atas apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita bersyukur, dan firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur kita malam hari ini saya ambil dari kitab Nabi Ezra. Ezra pasal 2 ayat 68 dan ayat 69. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Komisi Pelpri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat, pujian Kidung Jemaat 365B. Kidung Jemaat 365B. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Memujimu
kita satu dalam doa, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Sedikit dari apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu, GKO Jemaat Bekasi 1. Tuhan berkati, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pakai para penatua, para pengurus gereja Tuhan, untuk dengan hikmat Tuhan boleh mengolahnya bagi pekerjaan Tuhan. Ini kami ya Tuhan, dalam nama Yesus sumber berkat, sumber kehidupan, kami berdoa. Amin. Kaum Pelpri yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan akhiri persekutuan kita malam hari ini. Kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400. Kidung Jemaat nomor 400 kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat 400 bait 1 dan bait yang ketiga. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Bait ketiga. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak dan cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Komisi Pelpri yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari kita tetap prioritaskan takut akan Tuhan di atas segala-galanya. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudusnya, senantiasa tinggal menyertai, memelihara, memberkati Komisi Pelpri GKO Bekasi 1 dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap miliki hati yang takut akan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.